Ini adalah tempat di mana tempat paling terburuk miasma berada, dan pembuatan kapal yang terbuat dari es pun sedang dibuat. Dan untuk menyelesaikan kapal ini, mereka memerlukan Fairy Stone, dan ritual hari ini sangatlah penting untuk mendapatkan Fairy Stone itu. Hiyori dengan wajah seriusnya mulai bersiap melakukan sebuah ritual, dan peri-peri mulai bermunculan yang membuat Akane kagum dibuatnya. Peri itu muncul berkat dari songbird atau nyanyian burung, dan setelah ini para Andin ini akan kembali. Priestess hanya perlu memberi berkah ke Fairy Stone dan semuanya berakhir. Dan tiba-tiba seseorang berteriak di tempat Hiyori berada, di mana ada Andin yang tak ingin pulang ke rumahnya dan ketakutan. Itu membuat semua orang kebingungan apa yang terjadi, dan seseorang dari ritual berkata untuk berhenti, di mana tiba-tiba pilar air di sana berubah menjadi es dan mengurung Hiyori di dalamnya, dan membuat Akane menjadi sangat panik. Akane dengan hati-hati merawat Hiyori yang terjebak di dalamnya dan memberikan selimut agar Hiyori lebih hangat, karena itulah yang dibutuhkan Hiyori saat ini. Akane benar-benar khawatir apakah adiknya terluka atau tidak, tapi Hiyori tak mempermasalahkannya karena situasinya saat ini yang lebih genting, di mana Hiyori terkurung dalam sebuah sangkar berbentuk es, dan Hiyori bingung kenapa Andin satu ini ketakutan. Akane teringat kalau Andin ini berkata untuk bersama-sama selamanya, tapi tak mengerti maksudnya, dan seseorang datang dan berkata kalau Andin itu sedang jatuh cinta. Di sana terdapat seorang gadis yang berdiri dan memperkenalkan dirinya bernama Sven. Sven meminta maaf ke Priestess karena ini adalah kesalahannya. Itu karena ia membiarkan itu terjadi, yang membuat Priestess dan Akane kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sven mengeluarkan salah satu burungnya dan berkata kalau Andin ini tak ingin pulang ke rumah karena burung ini yang bernama Andy. Andy dan Undin itu saling mencintai satu sama lain, dan membuat Akane dan Hiyori sangat syok mendengarnya, di mana sebelumnya Sven dan Andy bernyanyi bersama, dan Undin ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan semenjak saat itu Andin itu selalu bersama Andy. Meskipun Sven mencoba untuk membiarkannya pulang, tapi tampaknya Undin itu benar-benar menyukai Andy, dan mereka semakin dekat dan bernyanyi bersama. Tapi masalahnya tak semua elemental bisa hidup lebih lama di dunia ini, dan hanya yang spesial saja yang bisa bertahan lama. Dan Sven mengerti kalau ini akan menjadi masalah dan meminta maaf soal itu. Karena itulah Sven meminta bantuan ke Akane sebagai kakak dari Priestess, yang membuat Akane kaget. Menurut Sven, ini akan membahayakan Hiyori jika ia tetap terkurung lebih lama seperti ini, dan Sven yakin kalau Andin ini harus kembali ke rumahnya. Tapi masalahnya Andin ini sudah tak punya banyak mana lagi untuk kembali. Karena itulah Sven meminta Akane untuk membuatkan persembahan untuk menggantikan mananya. Dan sekarang Akane sedang berada di dapur bersama Jet, tapi Jet bertanya apakah Akane yakin soal ini, yang membuat Akane bingung karena menurut Jet Akane tak harus melakukannya dan merasa Akane sudah cukup membantu mereka. Jet tak ingin menambah beban bagi Akane. Akane mengerti maksud Jet karena terkadang ia merasa sangat kesulitan menanggungnya, tapi ini sesuatu yang membuat Akane senang jika dapat membantu seseorang. Karena itulah Akane akan melakukan yang terbaik yang bisa ia berikan. Jet mengerti dan akan ikut membantu Akane, yang membuat Akane bingung kenapa tiba-tiba. Itu karena Jet juga ingin mendukung keinginan Akane, yang membuat Akane tersipu malu dibuatnya. Akane yang malu berkata kalau hari ini mereka akan membuat sup kacang merah, di mana hanya perlu merebus kacang merah lalu tambahkan mochi. Dan menurut Sven, elemental sangat menyukai makanan yang manis. Juga karena di sana sangat dingin, Akane ingin memberikan sesuatu yang hangat ke Hiyori. Pertama, persiapkan kacang azuki. Setelah itu direbus. Setelah airnya panas, biarkan dingin selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu tambahkan lagi air dan rebus kembali, dan harus direbus berulang kali. Setelah rebusan matang, kecilkan api dan lakukan berulang kali hingga kacang azuki menjadi lunak. Akane bertanya apakah bisa ia serahkan kacang azuki ini ke Jet sebentar karena ia ingin memberikan minuman ke Hiyori, dan Jet pun mempersilahkannya. Ketika Akane hampir sampai, ia mendengar seseorang berbicara, dan itu adalah Hiyori yang bertanya. Hiyori bertanya apakah elemental ini tak masalah jika seperti ini, karena ia sudah tampak lemah dan pastinya membuat Andy menjadi sedih. Akane juga sadar kalau di sana juga ada Sven, tapi elemental itu berkata kalau ia ingin selalu bersama Andy. Hiyori pun penasaran dan bertanya ke Sven apakah tak bisa bagi elemental ini pulang ke rumah ke dunianya lalu kembali lagi ke sini. Tapi menurut Sven bukan begitu cara kerjanya. Elemental World adalah tempat di mana masa depan, masa lalu, dan masa sekarang terjadi. Meskipun ia pulang ke rumah, belum tentu ia bisa datang ke dunia ini di masa sekarang, dan Hiyori pun mengerti. Hiyori juga berkata kalau ia tak pernah jatuh cinta sebelumnya, dan jika ia ditanya siapa yang paling ia cintai, tentu kakaknya adalah orang pertama yang selalu ia pikirkan. Hanya saja apakah selalu bersama dengan orang yang
kita cintai itu selalu benar. Mendengar itu membuat Akane tampak terkejut. Setelah itu Akane kembali dan bersikap biasa-biasa saja. Setelah kacang Azuki sudah lunak, tambahkan gula dan beberapa garam dan rebus kembali 10 menit hingga rasanya tercampur. Dan setelah itu kacang Azuki siap dihidangkan. Jin juga bisa merasakan rasanya yang manis. Dan yang terpenting adalah rasanya sangat enak dan sangat mengenyangkan. Itu membuat Akane menjadi sangat bersemangat. Ia melihat Hiyori tampak sangat kedinginan di sana, dan Akane akan segera memberikan sup hangat untuk Hiyori. Meskipun Hiyori kedinginan, ia akan melakukan yang terbaik untuk menikmati supnya. Dan ketika Hiyori meminta sesuatu ke Akane, Akane menolaknya dan menyebut kalau Akane sangatlah pelit. Dan masakan sup kacang merah manis dengan mochi pun siap dihidangkan. Hiyori menjadi sangat bersemangat mencobanya. Sedangkan Sven juga menyajikannya ke Undin yang masih saja bersedih di sana. Sudah diduga Akane kalau Andin itu tak akan memakannya, tapi di lain sisi Hiyori sangat menikmatinya dan bahkan berkata kalau ia serasa di surga, yang membuat Akane kesal karena tampak seperti dark jokes. Tapi Hiyori tak berbohong karena masakan ini sungguh lezat dan berkata kalau Andin juga harus mencobanya. Daripada harus membuat pasanganmu bersedih, seharusnya ada yang bisa Andin itu lakukan sekarang. Andin itu mengerti dan memakan masakan itu, seketika membuat ia menangis. Karena masakan itu begitu enaknya. Bagi Hiyori, masakan ini sangatlah hangat. Dan karena itulah ia sangat mencintai masakan kakaknya. Andin itu tampak memahami satu hal dan melihat kembali masakannya itu. Ia paham kalau ia pasti akan sedih, tapi ia tak akan menyerah dan akan mencari Andy dimanapun ia berada. Dan karena itulah Andin itu meminta agar Andy selalu bernyanyi agar ia bisa menemukannya. Andy sang burung pun mulai bernyanyi, dan menurut Jet lagu ini didedikasikan untuk water elemental. Andin itu mulai bernyanyi lagi dan berkata kalau ia akan selalu mencintai Andy. Meskipun mereka terpisah, tapi hatinya akan selalu untukmu. Mendengar itu membuat Akane juga menyadari perasaannya terhadap Jet dan menjadi sedih, dan cerita pun berlanjut.